Sidang Tom Lembong, terungkap izin impor gula ke koperasi atas perintah langsung Jokowi. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras, sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya. Sebetulnya dalam persidangan sebelumnya juga sudah terungkap ya, bahwa memang mekanisme yang dijalankan oleh menteri-menteri pada waktu itu adalah perintah langsung dari Presiden. Karena kalau kita lihat dari data, itu impor gulanya pada waktu zamannya Tom Lembong itu 800 ribuan ton. Kalau zamannya Pak Enggar 15 juta, zamannya Zulkifli Hasan 11 juta, selanjutnya Lutfi 9 juta, dan Agus Suparyanto 6,2 juta. Memang pada waktu Pak Tom Lembong yang paling sedikit impor gulanya 800 ribuan. Nah, itu memulainya ketika jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari pada waktu ahli administrasi negara yang menjelaskan bahwa kalau seandainya memang benar bahwa melakukan impor itu adalah perintah langsung dari Presiden, maka sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan. Itu usulan dari pihak ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Sehingga kita merespon pada waktu itu untuk supaya hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan. Namun memang permintaan itu belum dikabulkan oleh pihak hakim. Saya kira terkait dengan perkara importasi gula kan sedang berproses kan di pengadilan. Itu baru keterangan. Nanti bagaimana fakta-faktanya kita tunggu, bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis hakim. Itulah yang menjadi fakta hukum yang harus kita dalami, kita kaji apakah ada pihak-pihak lain yang terkait soal itu ya. Ini kan hanya baru keterangan-keterangan yang disampaikan. Tapi apakah itu menjadi fakta hukum? Kita belum pada kesimpulan itu ya. Kita tunggu bagaimana nanti proses keputusan dari majelis terkait soal ini ya. Pak, terkait itu juga Pak, kan ini dari pihak terdakwa Tom Lembong ini juga meminta agar dihadirkan Presiden Jokowi sebagai saksi karena itu terkait dari pada saat kemungkinan dia dari kejadian sendiri, tanggapannya? Itu berpulang kepada bagaimana sikap dari majelis hakim ya, karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, maka yang berwenang penuh terhadap jalannya proses persidangan itu ada di tangan majelis ya. Jaksa penuntut umum menjalankan penetapan ya, jaksa menjalankan putusan. Nah, nanti bagaimana terkait soal itu ya kita serahkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan majelis terkait ini dan apa yang menjadi perintah atau penetapan. Pak Ari, saya tertarik dengan pernyataan Anda. Tadi Anda mengatakan bahwa ahli mengatakan mengusulkan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk dihadirkan dalam ruang sidang sebagai saksi begitu. Namun ini tidak direspon dengan hakim menghadirkannya. Apakah Anda mendapatkan informasi kenapa pertimbangannya kira-kira hakim tidak bisa menghadirkan Joko Widodo? Ya, memang begini. Dalam perkara pidana kita mencari kebenaran material. Kebenaran material itu bisa digali dari berbagai macam aspek, ya. Nah, ketika pada waktu proses persidangan diketemukan fakta, kan ini kan Tom Lembong dipersalahkan karena melakukan impor gula, kan gitu. Lalu ditemukan fakta bahwa impor gula itu diperintahkan oleh Presiden pada waktu itu. Nah, seharusnya kebenaran materialnya mengkonfirmasi apakah benar ada perintah itu dan apa maksudnya perintah itu. Karena selaku seorang menteri, dia melaksanakan tugasnya tentunya, dan pada waktu itu sudah berhasil
Karena langkah yang diambil oleh Tom Lembong berhasil pada waktu menstabilisasi harga, lalu mencukupi kebutuhan gula pada saat itu, lalu dari hitungannya negara diuntungkan, malah sebaliknya. Karena sudah terbukti pada waktu itu pihak BPK melakukan pemeriksaan pasca 2016 itu bahwa hasil yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong itu clean and clear, sehingga sama sekali tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah setelah 10 tahun kemudian menjadi masalah ini yang juga menjadi pertanyaan dalam proses persidangan tersebut. Jadi untuk mencapai kebenaran material, siapapun boleh dihadirkan. Kan kita pernah dengar tuh misalnya dulu Wakil Presiden Budiono pernah diperiksa di pengadilan, Wakil Presiden Yusuf Kala pernah juga diperiksa di pengadilan. Jadi tidak ada satu soal sebetulnya, itu hal yang biasa saja untuk mencapai kebenaran material tadi. Ya, tentu bagaimana konstruksi pertama kali ya ketika ada kebutuhan untuk melakukan importasi, kemudian apakah betul ada perintah untuk melakukan impor atau tidak, keputusan-keputusan itu dihasilkan kapan saja, di mana saja, apakah dalam bentuk rapat-rapat formal seperti misalnya rapat kabinet atau dalam bentuk keputusan-keputusan yang lain. Tentu kan ini soal bagaimana dakwaan menyalahgunakan kewenangan, sehingga semuanya harus dinilai bagaimana kewenangan itu diperoleh dan bagaimana kewenangan itu digunakan. Nah, untuk menilai itu memang menurut saya sangat penting untuk membongkar semua komunikasi, rapat-rapat, pengambilan keputusan di kabinet oleh presiden, oleh menteri perekonomian, termasuk oleh ex-mendak itu sendiri, sehingga semuanya akan menjadi jelas benar atau tidak gitu ya keterangan dari Tom Lembong yang mengatakan bahwa ini perintah presiden. Tentu keterangan seperti itu harus diuji begitu ya, dan kalau pengujian itu membutuhkan kehadiran mantan Presiden Jokowi, maka menurut saya satu hal yang wajar ketika pengadilan kemudian melalui hakim memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan mantan presiden. Dan menurut saya hal yang seperti ini juga biasa gitu ya. Mantan wakil presiden itu ada beberapa kali yang sudah pernah menghadiri persidangan. Seingat saya dulu ada Pak mantan Wapres Budiono, ada mantan Wapres JK, itu juga beberapa kali menghadiri proses persidangan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah lalu diambil oleh pemerintah dan kemudian itu bisa berkontribusi untuk membuat terang sebuah masalah korupsi itu di depan persidangan. Nah, yang menjadi permasalahan jaksa adalah pada waktu itu menanyakan kenapa harus impor. Ya, kan sudah dijelaskan bahwa impor itu karena kaitan dengan kita kebutuhan dalam negerinya tidak mencukupi, jadi harus dengan impor. Lalu pertanyaan jaksa yang kedua adalah kenapa harus yang diimpor itu gula kristal mentah, bukan gula kristal putih gitu. Nah, pertama sudah dijelaskan bahwa GKM atau GKP yang diimpor itu tidak ada larangannya, boleh yang dua-duanya juga boleh. Cuman pada waktu itu Pak Tom Lembong mempunyai pemikiran karena tidak ada larangan, dengan melakukan impor gula kristal mentah ada multiplier efeknya yang begitu banyaknya. Jadi menghidupkan pabrik-pabrik, menggerakkan masyarakat, lalu ada tenaga kerja yang bisa digiatkan, sehingga pada waktu itu kalau kita hitung dari ahli, justru negara diuntungkan dengan sikapnya Pak Tom Lembong pada waktu itu. Nah, memang apa yang dilakukan dari Pak Tom Lembong ini ternyata diikuti oleh menteri-menteri yang selanjutnya dan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dan bahkan dalam persidangan sudah terbukti bahwa pola seperti ini sampai terakhir tahun yang lalu itu masih dilakukan oleh menteri-menteri yang kaitan dengan perdagangan, menteri perdagangan yang melakukan impor gula. Sesuai dengan pernyataan Anda bahwa negara sebenarnya diuntungkan, kemudian hal yang dilakukan oleh Tom Lembong ini bukan hanya dilakukan oleh ia sendiri, tapi oleh menteri-menteri setelahnya juga tetap dilakukan, bahkan dengan kuantitas yang lebih tinggi begitu. Anda melihat kemudian ini kasus ada apa sih sebenarnya? Apakah ini adalah kriminalisasi politik atau seperti apa Anda melihatnya selama persidangan ini berlangsung? Ya, memang kita menemukan banyak sekali fakta-fakta keganjilan, dan secara terang benderang kami sampaikan fakta-fakta itu di persidangan. Bahwa ketika misalnya ya pada waktu Tom Lembong dijadikan tersangka itu belum ada pemeriksaan dari audit keuangan dari manapun. Jadi itu hanya menduga-duga saja tentang kerugian negara tersebut. Nah, audit keuangan itu baru kami dapatkan setelah kira-kira 2 minggu yang lalu. Kami baru dapatkan audit keuangan dari BPKP yang katanya sudah dilakukan oleh jaksa. Ternyata di situ kelihatan pada waktu Tom Lembong dijadikan tersangka, audit BPKP itu belum ada. Nah, yang menjadi lucunya lagi adalah BPKP menjelaskan bahwa terjadinya kerugian negara itu karena bedanya biaya masuk
Jadi sudah bergeser lagi nih. Dulu waktu itu dikatakan Tom Lembong merugikan negara 400 sekian miliar, sekarang sudah berubah menjadi 500 sekian. Lalu dulu dikatakan karena dianggap menguntungkan pihak lain, sekarang dianggap merugikan negara karena biaya masuknya. Agak berbeda lagi nih setelah perjalanan. Menjadi satu hal yang kita pertanyakan. Dalam hasil BPKP dikatakan bahwa kalau dia memasukkan GKP, maka bea masuknya lebih tinggi yang didapat oleh negara. Tapi dengan GKM, dia masuknya ada selisih di situ. Itulah yang dianggap merugikan negara. Ini juga menjadi pertanyaan juga yang hal-hal yang seperti ini. Itu yang kita anggap sebagai suatu keganjilan dalam proses persidangan ini. Ini ada data, Mas Hersu, yaitu bahwa dari data ini kita bisa melihat bahwa impor yang dilakukan tersebut adalah karena permintaan dari Koperasi Inkopol. Inkopol ini adalah induk koperasi polisi. Ada permintaan dari Puskopol, Pusat Koperasi Polisi. Koperasi Kartika ini dari TNI Angkatan Darat, betul. Dan lembaga ini adalah lembaga-lembaga ekonomi dari TNI dan polisi lah, yang terbanyak malah polisi di sini, Mas Hersu. Perusahaan importir gula kristal mentah dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga gula tahun 2016. Perusahaannya bla 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 begitu ya. Jumlahnya sekian dan pelaksana operasi pasar gulanya adalah Inkopol, banyak sekali yang Inkopol. Kemudian Inkop Kartika, SKKP TNI, Puskopol dan sebagainya ya. Saya rasa di sini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Di sini disebutkan penugasan dari Menteri Perdagangan, tapi penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi, yaitu induk koperasi polisi, pusat koperasi kepolisian, itu tadi yang sudah saya sebutkan, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI Polri atau SKKP TNI Polri dan sebagainya. Dan ada jumlahnya di situ, Mas Hersu, ada nama PT-PT-nya. Saya rasa juga ini yang membuat Tom Lembong juga tersenyum, Mas Hersu. Karena memang ada dasar. Sebagai anak kolong kita paham ya, biasanya koperasi-koperasi begini ini penting banget karena ibu-ibu istri prajurit itu bisa utang dulu di koperasi-koperasi ini, nanti begitu suaminya gajian baru bisa dibayar. Jadi saya kira ya ini bukan korupsi kalau yang namanya seperti ini gitu. Ini kan mensejahterakan para prajurit, terutama TNI ya, Mbak Agi ya, bisa. Iya, sangat. Nah, yang paling banyak ini polisi begitu ya. Ini dapur lah ya. Permintaan kita jumlah polisinya kan ada berapa ratus ribu, dalam begitu jumlah TNI, kemudian negara hanya bisa memberikan kesejahteraan sekian, apalagi kalau pangkat masih rendah. Mereka ya di pertengahan bulan saja sudah kembang pis, kan kurang lebih demikian. Jangan bilang bahwa iya, tapi kan polisi misalnya ya, mohon maaf itu sudah mereka bisa melakukan pungutan di jalan apa dan sebagainya. Iya, ada yang begitu. Tapi kan banyak juga yang tidak, gitu kan. Dan yang enggak, dan mereka ini hidup kembang kepis juga ya, seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam kesimpulan dan rekomendasinya, BPK tidak menyebutkan pelanggaran yang menimbulkan kerugian negara. Tidak ada di situ. Kira-kira 4 bulan persidangan, kurang lebih 20 kali sidang. Ya. Setelah begitu banyak fakta, data, angka, ya, peristiwa diungkapkan dalam persidangan. Ya. Kalau saya kembali ke 2015-2016, 10 tahun lalu ya, apakah saya akan melakukan hal yang sama? Ya. Tanpa ragu saya bisa mengatakan saya akan mengulang hal yang sama, persis bagaimana saya lakukan pada saat itu. Ya, tidak akan ada yang saya rubah. Ya. Karena memang tujuannya saat itu adalah untuk menyelamatkan perekonomian dan negara dari gejolak harga pangan. Ya. Dan memang perlu keberanian untuk mengambil keputusan ya, di tengah-tengah data yang tidak selalu pasti, ya, tentunya melalui proses yang koordinatif dan konsultatif, ya, dan dengan penuh kesadaran bahwa semua proses pasti tidak selalu akan sepenuhnya sempurna, ya. Tapi terbukti bahwa tujuan kebijakan tercapai, yaitu menstabilkan dan kemudian menurunkan harga bahan pokok, dalam hal ini gula. Ya. Terbukti bahwa saya tidak pernah kenal, ya, sebelum saya menjabat
saat saya menjabat, setelah saya menjabat sampai tahun ini, ya para pelaku atau para industri swasta atau BUMN yang lainnya yang dituduhkan ya berperkara dengan. Oke, artinya kehadiran Jokowi memang jika dipanggil di dalam persidangan ini juga untuk menguji apa yang kemudian disampaikan oleh Tom Lembong, Mas Zainur. Betul sekali, dan juga untuk bisa menguji juga keterangan pihak-pihak yang lain. Tentu publik kan menginginkan agar kebenarannya bisa terungkap semua di depan persidangan. Ya, publik juga tidak buru-buru untuk mengatakan A atau B atau C. Ya. Publik dengan sabar menanti persidangan itu akan bisa memperoleh gambaran yang lengkap, yang jelas, bisa mendudukan permasalahannya, dan konstruksi perkara dari awal hingga akhir itu bisa dibuka kepada publik, sehingga publik bisa menilai apakah benar atau tidak dakwaan yang telah disusun oleh JPU, yaitu dakwaan bahwa seorang ex-menteri perdagangan menyalahgunakan kewenangannya di dalam bidang importasi gula ini. Sehingga itu akan sangat penting untuk hadirnya keadilan, tegaknya kebenaran, dan itu juga menjadi pembelajaran hukum yang baik bagi publik. Saya kira sudah semacam rahasia umum ya, bahwa bukan hanya kubu kami, tapi kubu lainnya yang berseberangan dengan penguasa saat itu mendapat ancaman langsung dan tidak langsung ya. Dan saya kira menjadi bagian dari sopan santun berpolitik ya, bahwa kita tidak mengungkapkan nama atau identitas ya, karena ya tidak elok. Berarti orang pemerintahan saat itu atau masih menjadi orang pemerintahan sampai sekarang? Nice try, nice try, but seberapa berbahaya ancamannya bentuk? Ya sebagai bayangan, maka dari itu di awal kampanye Pilpres di sebuah acara depan tokoh-tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, saya akan mengatakan demi perjuangan ini saya siap dipenjara, saya siap disiksa, bahkan saya siap dibunuh. Ya, jadi dan nggak tahu kenapa ya, itu panggilan hati, itu suara dari dalam saya yang mengatakan bahwa ini tujuan hidup saya ya, bukannya itu sesuatu yang besar atau tinggi atau luar biasa, tapi ya seluruh alur hidup saya, seluruh pengalaman nasib saya berujung pada posisi saya saat itu untuk memilih, membantu pasangan capres-cawapres tersebut. Mungkin Pak terkait tadi soal bidikan itu Pak, soal bidikan kejaksaan itu tadi yang disampaikan Presiden. Ini Pak Tom dalam perkara ini melihatnya sebagai politisasi hukum bagaimana Pak? Saya kira sebaiknya itu untuk masyarakat untuk menilai ya. Ya itu aja sih, saya kira sebaiknya untuk masyarakat untuk menilai. Thank you Pak. Thank you, makasih ya, sama-sama ya. Sidang Tom Lembong, terungkap izin impor gula ke koperasi atas perintah langsung Jokowi. Ex-Menteri Perdagangan Mendak Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengungkapkan sejumlah fakta-fakta di persidangan kasus importasi gula. Tom Lembong mengungkapkan peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Terdakwa terduga korupsi impor gula ex-Mendak Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengaku izin impor gula ke koperasi atas perintah Presiden Jokowi. Adapun hal itu disampaikan Tom Lembong saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kemendak tahun 2015 sampai tahun 2016 di PN Tipikor Jakarta, Selasa, tanggal 1 Juli tahun 2025. Bagaimana untuk penugasan ke koperasi? Apakah dari awal memang sudah ada perusahaan tersebut atau seperti apa? Tanya jaksa di persidangan. Tom Lembong menerangkan prinsip yang sama berlaku untuk koperasi. Koperasi itu juga sebuah badan usaha yang mempunyai manajemen, pengelola, pengawas, dan juga anggaran dasar.
Mereka yang mengajukan usul, mereka yang mengusulkan untuk diberikan penugasan. Dan dari kesaksian, saksi di persidangan, kita kemudian mengetahui bahwa Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kepala Kepolisian RI, menerima perintah langsung dari Bapak Presiden, kata Tom Lembong. Lanjutnya agar semua instansi pelat merah ikut serta dalam membantu upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan stok pangan, termasuk gula. Karena sekali lagi seleksi mitra kerjasama adalah sebuah urusan komersial yang merupakan ranah tugas dan tanggung jawab pengelola koperasi, kata Tom Lembong. Tidak beda dengan halnya di BUMN, hal tersebut menjadi ranah tugas dan tanggung jawab manajemen BUMN, baik direksi, komisaris, maupun secara supervisi pemegang saham, tandasnya. Diketahui pada persidangan sebelumnya ex-ketua Induk Koperasi Kartika Inkopkar, Maijen TNI Purn, Felix Huta Barat menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, mengizinkannya Inkopkar melakukan impor gula. Adapun hal itu disampaikan Felix saat dihadirkan menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula Kementerian Perdagangan periode tahun 2015 sampai tahun 2016 terdakwa ex-Mendak Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Bahwa Presiden saat itu sempat menanyakan untuk melakukan impor itu wajib BUMN atau plat merah dan saudara merasa Inkopkar bagian dari plat merah, tanya Hakim anggota Purwanto S. Abdullah di persidangan. Kemudian Felix membenarkan hal tersebut. Ketentuan mana Inkopkar itu sebagai plat merah bisa melakukan impor gula mentah ini, tanya Hakim Purwanto kembali. Felix menerangkan secara tertulis dirinya tidak pernah lihat, hanya pada saat itu Presiden bicara, termasuk Inkopkar. Dulu Inkopat namanya diganti menjadi Inkopkar, itu bagian dari pelat merah boleh ikut melaksanakan impor yang setahu saya menyusul juga besoknya, atau tahun berikutnya Inkopol karena dia juga merasa pelat merah dan disetujui. Demikian, terangnya. Sementara itu ditemui saat jeda persidangan terdakwa Tom Lembong merespon hal tersebut. Betul arahan Presiden tepatnya tadi saksi Ketua Inkopkar saat itu mengatakan hadir pada suatu acara Bapak Presiden sendiri meminta bantuan. Kata beliau istilahnya para plat merah, BUMN maupun TNI Polri agar segera turun ke lapangan turun membantu meredam harga pangan termasuk harga gula, jelas Tom Lembong kepada awak media.